kembali lagi di program Toolbox bersama saya Kiwan dan juga tim Jitu Solusi. tentu saja di sini Sobat Jitu akan mendapatkan berbagai informasi terbaik dan terpercaya mengenai produk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Di sini kita punya moto yang keren banget, Mas. Ya. Membuat Sobat Jitu semuanya lebih efektif, efisien dan juga produktif dalam bekerja. Karena we make people More productive. Mas, Ya, masih dalam suasana tahun baru nih. tepat. Kita masih akan mengajak Sobat Jitu untuk bekerja lebih produktif di tahun ini. Resolusinya tentu saja buat semuanya Sobat Jitu kita harapkan dalam kondisi yang sehat, berbahagia di tahun ini, dan pastinya bisa bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Ya, tahun 2023 diharapkan kita bisa memberikan solusi yang jitu untuk lebih kreatif dan produktif. Benar sekali. Gak Tidak- cuman Makita tentunya Ya. ya Mas ya. Kita juga punya hand tools dalam bentuk Jejo Tools di sini Ya. ya, yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya, Oke, kita langsung aja Mas. Ini adalah episode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Jitu. Iya. Seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, Sobat Jitu, bahwa setiap pertanyaan Sobat Jitu yang muncul atau kita jawab di video YouTube-nya kita, itu akan mendapatkan merchandise menarik. Jadi, kalau nanti pertanyaan-pertanyaan muncul, dan kalau Sobat Jitu merasa bahwa itu adalah pertanyaannya kalian, screenshot komentarnya kalian, dan juga langsung DM ke adminnya Jitu Solusi di Instagram di @jitusolusi dan langsung klaim merchandise-nya. Ikuti berbagai persyaratan yang disampaikan oleh admin sehingga merchandise eksklusifnya bisa dikirimkan kepada Sobat Jitu semuanya di seluruh Indonesia. ya. Kamu nanya, kita jawab, merchandise-nya kita kirim. Benar sekali. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Kita jawab. Oke, jadi sekali lagi ini juga pertanyaannya nggak cuma kita sadur dari YouTube saja, tapi juga kita ambil dari TikTok-nya kita juga di @jitusolusi.com, lalu juga di Instagram-nya kita di @jitusolusi. Oke, Mas, kita langsung aja ya jawab ya, karena yaitu responnya Sobat Jitu itu semakin bagus nih buat Jitu Solusi. Tentu saja. Setiap hari, tiap kali kita upload selalu ada pertanyaan, selalu ada komentar, dan ini kita pilih lagi 10 pertanyaan terbaik yang akan kita jawab kali ini. Oke, kita langsung mulai aja Sobat Jitu ya. Nih ada pertanyaan nih untuk bor Makita. Dia gak spesifik sih tipe yang mana, tapi kita anggap kita keluarkan lah ya beberapa Iya. jenis bor di sini. Pertanyaannya, apakah ada penurunan RPM pada produk bor Makita seiring dengan waktu pengoperasian atau penggunaan bor tersebut? Pasti ada penurunan untuk unit bor yang digunakan oleh Sobat Jitu. Nah, penurunan itu diakibatkan oleh apa? Penurunan itu terjadi dikarenakan adanya gesekan antara mata bor dengan material pengeboran. Kita harus mengkondisikan atau kita sarankan supaya penurunan RPM tersebut jangan sampai terlalu berat. Jadi intinya ketika kita penggunaan ada penekanan yang berlebih sehingga RPM-nya menurun, diusahakan jangan sampai sangat drastis penurunan RPM dari mesin bor tersebut. Karena kondisi seperti itu mengakibatkan beban kerja motor menjadi lebih berat. Oke, nah ini artinya pertanyaan saya begini, Ya. mewakili Sobat Jitu. Ya. Salah satu ciri-ciri melihat RPM-nya menurun itu seperti apa, Mas? Oke, ketika mesin ini dinyalakan, ketika putaran awalnya sudah tinggi atau runningnya sudah tinggi, kita lakukan pengeboran, gesekan terjadi dengan material. Nah, di situ nanti ketika penekanan berlebih, putaran akan terasa lambat. Oke. Akan lebih melambat ketika kita ada daya penekanan. Nah, kondisi tersebut tidak disarankan ketika putarannya sudah sangat melambat sekali. Oke, jadi Ya. ini yang dimaksudkan adalah ketika digunakan Tepat pengoperasian, pengoperasiannya, mata bornya tadinya kencang. Ketika ditekan pada beban, makin lama makin lambat, jangan dipaksakan. tepat. RPM-nya Oke. sudah melambat, sudah terlihat secara kasat mata ya, kondisi putarannya melambat, itu jangan dilakukan terus-menerus. Beban kerja mesin jadi lebih berat. Oke, ini pertanyaan ketika dioperasikan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika sudah terasa melambat? Apakah harus diistirahatkan sejenak, baru dimulai lagi atau seperti apa, Mas? Oke, kembali lagi ke pengoperasian atau penggunaan. Ketika kondisi sudah melambat RPM-nya, itu jangan dipaksa. Tarik kembali saja. Tarik. Nah, pastikan putarannya kembali normal, kita lakukan pengeboran kembali. Oke, seperti jadi itu. tidak perlu direhatkan dalam jangka waktu yang
tertentu gitu ya? Tidak perlu. Oke, Ya. sip. Ini kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan Makita. Ada nggak Makita yang ngeluarin impact yang pakai kompresor angin? Untuk jenis unit pneumatic impact, Makita tidak mengeluarkan karena produk Makita merupakan produk dengan keahlian pengembangan pada motor listrik dan cordless. Jadi bidangnya Makita, bidang keahlian utamanya adalah motor listrik Oke, dan cordless. benar. Oke, nah lalu pertanyaannya lagi ini mengenai produk Makita. Ada nggak perbedaan antara Magtech dan juga Makita? Terus kenapa harga Magtech itu berbeda sama Makita? Magtech itu produk dari Makita juga yang dibuat dengan fitur-fitur basic. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehingga harganya lebih kompetitif. Oke. Seperti itu. Nah, ini juga penjelasannya sebenarnya sudah ada nih Sobat Jitu di video interview dengan Ya. Bos Jitu. Ya. Jadi di sana juga disampaikan bahwa Magtech untuk di tahun ini sudah berganti nama Ya. menjadi M Series. Ya. Jadi Sobat Jitu semuanya nantinya mungkin tidak ketemu lagi dengan produk Magtech, tapi ketemunya dengan produk ya M Series atau di luar sana dikatakan sebagai MT Series. Ya. Jadi semua fiturnya atau semua produk-produknya sudah pasti ada dan dibuat atau diproduksi langsung oleh Makita dengan Tepat. kualitas dan QC yang sama dengan Makita ya. Ya. Jika baterai jarang dipakai, apakah harus di-charger juga agar tidak mudah rusak? Nah, itu pertanyaan mitos atau fakta. Oke. Baterai yang diedarkan oleh Makita adalah produk baterai yang dibuat menggunakan material lithium ion, di mana hal tersebut itu tidak perlu dilakukan. Jadi baterai Makita di dalamnya itu mempunyai sistem proteksi yang melindungi kerusakan apabila baterai tersebut kondisi kosong untuk voltase dari baterainya. Jadi mitos atau fakta untuk lithium ion proses tersebut tidak perlu dilakukan. Oke, jadi itu mitos ya kalau Ya. harus di-charge lagi baru digunakan ya. Ya, Karena kan selama dilepaskan dari alat, dia berdiri sendiri, daya di dalamnya selama tidak ada kebocoran, daya di dalamnya tetap akan tersimpan. iya, tetap akan tersimpan. Oke. Nah, terakhir nih untuk Makita nih Mas. Bagaimana cara klaim garansi produk Makita jika kita belinya itu secara online? Karena kan Sobat Jitu semuanya sudah di era seperti ini, mungkin nggak langsung beli di official store atau Ya. di toko-toko jaringan Jitu Solusi dan distributornya semuanya, tapi belinya online gitu kan. Nah, itu gimana nih cara ngeklaimnya? Oke, untuk proses garansi kita sudah pernah melakukan penjelasan pada episode klaim garansi dari produk Makita. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di link Ya, video. linknya ada di sini nih, nanti akan ditempel nih di atas ini, jadi langsung Ya. diklik aja linknya, itu dijelaskan semua hal tentang garansi. Yang pastinya, silakan Sobat Jitu untuk mencari semua produk-produk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik China, itu di seluruh online store, marketplace, mau di Tokopedia ada, Shopee, atau semuanya, semua orang yang menjual, tapi pastikan ketika membeli, dilengkapi dengan kartu garansi resmi dari Jitu Solusi Ya. sebagai pemegang produk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik di China di Indonesia. Makita sudah selesai? Ya. Kita berangkat ke Jejo Tools di sini nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan nih soal Jejo Tools. Ini Sobat Jitu mulai penasaran nih dengan hand tools yang terbaik yang ada di sini nih. Jejo Tools ini pertanyaan pertama, buatan dari negara mana? Oke, Jejo Tools adalah produk yang diproduksi di China dengan brand utama di sana, yaitu brand Great Wall. Oke. Jadi Jejo diambil dari brand Great Wall, kita pasarkan dengan merek Jejo Tools di Indonesia lewat Jitu Solusi. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah standarisasi dari Jejo Tools ini seperti apa, Mas? Oke, standarisasi yang digunakan adalah standarisasi turunan dari produk Great Wall tersebut. Jadi standarisasinya ya dari Great Wall, seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah bisa dipastikan bahwa ini juga penjelasannya sebenarnya. Sobat Jitu bisa ditemukan juga di link yang ada di sini nih dari Bos Jitu, di mana pada saat saya interview dengan Bos Jitu dia juga sudah menjelaskan Great Wall seperti apa, kredibilitas Great Wall seperti apa, dan yang pasti Great Wall ini bukan pabrikan yang abal-abal nih Mas. Ya. Karena ternyata banyak brand-brand di seluruh dunia yang memproduksi berbagai alat teknik seperti ini itu diproduksinya dari Great Wall. Ya. Jadi otomatis semuanya pastinya adalah barang-barang yang terbaik, produk-produk dengan kualitas yang luar biasa
dan masuk di Indonesia di bawah Jitu Solusi dengan nama Jejo Tools. Oke, itu aja. Ya. Kali ini karena kita akan menyambung lagi di video-video berikutnya. Tentu saja. Jawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Jitu yang luar biasa banyaknya. Ada pesan buat Sobat Jitu? Untuk pertanyaan, jangan ragu, silahkan disampaikan di berbagai medsos dari Jitu Solusi. Benar banget, ada di Instagramnya kita, di @jitusolusi, lalu di TikTok ada di @jitusolusi.com, dan juga bisa di YouTube ini, di komentar-komentarnya, silahkan diisi aja pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Jitu Solusi, nyalakan loncengnya, jadi setiap pertanyaan yang sudah kita jawab, video terbarunya bisa langsung masuk ke Sobat Jitu semuanya. Yang pastinya di sini kita ingin mengajak Sobat Jitu untuk bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Karena we make people More productive. Oke Sobat Jitu, sampai di sini aja ya Mas ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi, we make people more productive. Dadah.